Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Sunyi bersama saya Jojo. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada dan dimudahkan segala urusan kalian semua. Kali ini, admin akan menceritakan cerita mistis pendakian C.C. Hudaya saat mendaki Gunung Ciremai via Palutungan pada tahun 2014. Di mana dalam pendakian ini, C.C. Hudaya dan rombongan hampir hilang dan hampir tersesat di Gunung Ciremai. Dan buat Mas C.C. Hudaya, terima kasih telah mengizinkan admin membacakan ceritanya. Sebelum ke ceritanya, saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita simak ceritanya. Gunung Ciremai, siapa yang tak mengenal gunung tersebut? Gunung yang terletak di Kuningan, Jawa Barat ini sepertinya menjadi suatu hal yang wajib dikunjungi oleh pendaki, terutama yang berada di daerah Kuningan. Kalau orang Kuningan bilang, jangan ngaku pecinta alam kalau belum menaklukkan Gunung Ciremai. Walaupun saya bukan pecinta alam, tetapi entah kenapa, semenjak diajak muncak oleh adik, saya jadi merasa ketagihan untuk selalu menikmati tanjakan-tanjakan terjal yang berada di dekat puncak dan menikmati pemandangan alamnya dari puncak gunung. Tanggal 15 Juli 2014, ketika itu saya sedang melakukan aktivitas saya sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kuningan. Kala itu teman saya yang bernama Pandu menelpon dan mengajak saya untuk muncak pada tanggal 16 Juli. Telepon berdering. "Iya bro, ada apa nih? Tumben nelpon." "Halo bang, gimana kabarnya? Besok sampai tanggal 17 ada acara nggak?" "Alhamdulillah baik. Gimana kabar lo?" "Tanggal segitu sih kebetulan lagi nggak ada acara." "Emang kenapa?" "Gini bang, anak-anak pada ngajakin muncak ke Ciremai. Kalau abang nggak ada acara, gimana kalau ikut kita?" "Oh iya, emang siapa aja anggotanya?" "Cucu, Cahya, Esi, Dani, sama gua bang. Kalau abang ikut, kita berangkat tanggal 16 bang. Ya biasa kita ambil trek sore." "Oke lah kalau gitu, kita ketemuan di tempat biasa. Assalamualaikum." "Siap bang." "Waalaikumsalam." Singkat cerita, pada tanggal 16, kami sudah berada di Palutungan tepatnya jam 2 siang. Setelah kami packing dan memeriksa perlengkapan, kami pun segera menuju pos pendaftaran dan kami pun melanjutkan perjalanan pada pukul 3 selepas sholat asar. Kami memilih jalur Palutungan karena jalur ini yang paling bersahabat dengan pendaki pemula. Kenapa kami berangkat selepas asar atau sore? Karena saya dan Pandu biasanya dengan adik saya suka mengambil jalur malam ketika muncak, supaya suasananya tidak terlalu panas. Dalam perjalanan ketika muncak, saya tidak mengalami firasat apapun. Kami melanjutkan perjalanan dari tiap pos dengan tidak mengalami hambatan apapun. Oh iya, di antara kami berenam, Cucu, Esi, Dani dan Cahya, mereka pendaki pemula yang belum pernah mendaki Gunung Ciremai. Apalagi Esi, dia cewek satu-satunya di rombongan kami yang belum pernah muncak sama sekali. Jadi durasi perjalanan kami pun diperlambat dengan santai. Kalau biasanya saya dan Pandu muncak membutuhkan waktu 6-7 jam, kali ini agak lambat karena mengimbangi fisik teman kami yang baru pertama kali muncak gunung. Setelah berjalan beberapa jam,
Akhirnya kami memutuskan untuk camp di pos 6, yaitu di Pesanggerahan. Karena teman kami sudah merasa kelelahan dan juga sudah terlalu malam, tepatnya pukul 10 malam. Kami membuka tenda dan menginap di pos 6. Rencananya jam setengah 4, kami akan melakukan perjalanan kembali sambil menuju puncak. Kami melewati malam yang alhamdulillah tidak mengalami kejanggalan apapun sampai pada waktunya tiba. Jam 4 pagi, kami sudah bangun dan mempersiapkan perlengkapan untuk summit ke puncak. Setelah sarapan dan berdoa, kami memutuskan untuk berangkat supaya tidak ketinggalan melihat sunset di puncak Ciremai. Akhirnya kami mencapai puncak Ciremai pukul setengah 6. Kebetulan pada hari itu hanya sedikit orang yang muncak, tidak seperti di hari libur besar, biasanya suka penuh oleh pengunjung. Tapi ada sedikit kekecewaan ketika saya muncak, karena di puncak tersebut sedang terjadi kabut. Jadi tidak bisa melihat pemandangan yang menakjubkan di atas puncak. Dengan perasaan agak kecewa, akhirnya kami berfoto di puncak dan sedikit melepas lelah sambil berbincang dengan pendaki yang lain. Pukul 9 pagi, karena cuaca masih berkabut dan dingin, takutnya ada badai karena cuaca juga agak sedikit mendung. Akhirnya kami memutuskan untuk turun pada pukul 9 pagi ke pos 6, tempat tenda kami berada. Entah kenapa, ketika kami turun, perasaan saya agak ganjil. Saya tiba-tiba merasa kesal sendiri. Pikir saya mungkin gara-gara di puncak diselimuti kabut, jadi tidak bisa melihat pemandangan, pikir saya. Dengan perasaan masih agak jengkel, tiba-tiba di pos 7 hujan pun turun. Walau tidak deras, tapi lumayan membuat jalan yang ada di depan kami jadi agak licin. Perasaan saya pun semakin jadi tambah aneh. Apalagi ketika salah satu teman saya yang bernama Caya beberapa kali bertanya ke saya, "Kang, kira-kira kita nyampe Palutungan jam berapa ya? Sebelum maghrib nyampe belum ya?" Pertanyaan itu berulang kali diucapkan terus-menerus, dan akhirnya membuat saya jengkel tanpa sadar. Saya berbicara dengan nada agak membentak. "Kakak, palingan kita nyampe Palutungan jam 11 malam." Dengan sedikit menggerutu di dalam hati saya. Akhirnya, teman saya pun diam setelah agak saya bentak. Setelah beberapa saat sampailah di tenda. Kami memutuskan untuk beristirahat dahulu di tenda. Karena cuacanya sedang hujan juga, akhirnya kami memutuskan untuk tidur sebentar. Setelah beberapa lama akhirnya hujan reda, dan kami memutuskan untuk makan dahulu. Setelah itu, kami beres-beres untuk pulang turun gunung. Jam setengah 2 sore, kami turun dari pos 6. Di perjalanan kami tidak menemukan sesuatu yang ganjil, hanya menemukan jalan yang becek saja. Tapi perasaan saya masih tetap merasa jengkel entah kenapa. Singkat cerita, kami sampai di Cigowong pukul 5 sore. Karena perjalanan pulang biasanya lebih cepat dari berangkat, kami memutuskan untuk istirahat sebentar di Cigowong. Tetapi hujan mulai turun kembali ketika kami berada di Cigowong. Keanehan pun dimulai. Karena hujan sudah agak berhenti, kami memutuskan setelah sholat maghrib, kami melanjutkan perjalanan untuk turun ke pos Palutungan. Setelah saya berjalan beberapa langkah meninggalkan pos Cigowong, hujan pun kembali mengguyur dan akhirnya kami harus berjalan sambil hujan-hujanan. Untungnya kami selalu mempersiapkan mantel untuk jaga-jaga. Di sini keanehan mulai terjadi. Si Esi tiba-tiba terjatuh. Bahkan beberapa kali jatuh, sehingga kami harus menghentikan sementara perjalanan. Tadinya saya pikir mungkin karena jalanan becek, karena hujan jadi dia terjatuh. Tapi anehnya, setiap beberapa langkah dia terjatuh, bangun, beberapa langkah lagi jatuh lagi. "Brak! Kamu nggak apa-apa sih?" "Iya, nggak apa-apa bang." "Oh iya, saya orang yang paling tua umurnya di antara teman-teman saya ini. Jadi mereka menganggap saya seperti kakaknya." Akhirnya, saya memutuskan Esi berjalan di baris kedua. Saya
Esi, saya, Asep, dan Pandu. Tapi yang paling aneh lagi, tiba-tiba setelah melewati hutan pinus, kami melewati hutan pisang. Seperti kebun pisang. Hujan berhenti, tetapi setelah melewati hutan pisang, bertemu hutan pinus, hujan turun lagi. Dan lagi-lagi, Esi terjatuh beberapa kali. Posisi saya paling depan dari rombongan. Tiba-tiba saya dikejutkan dengan hutan pinus. Seharusnya yang kami lewati itu susunannya begini. Hutan pinus, hutan pisang, kemudian jalur cabang. Yang anehnya, setelah melewati hutan pisang, saya malah ketemu lagi hutan pinus, kemudian hutan pisang, hutan pinus lagi. Akhirnya saya berinisiatif untuk melihat apakah di jalur yang kami lewati ada sampah atau tidak. Arena biasanya jalur yang dilewati pendaki suka meninggalkan sampah, entah itu bekas permen ataupun tali rapia yang diikatkan di pohon, supaya menandakan jalur itu jalur benar. Tetapi, saya menemukan tanda-tanda bahwa jalur tersebut memang jalur benar yang dilalui. Tapi seolah-olah kami terus berputar-putar di tempat yang sama, tanpa menemukan jalur bercabang. Setelah beberapa lama, akhirnya saya memanggil Pandu dan tukar posisi saya jadi paling belakang. Awalnya saya tidak memberitahukan kepada teman saya tentang keanehan ini, karena ditakutkan mereka panik. Setelah beberapa lama dengan keadaan seperti itu, dan badan kami sudah basah dan agak menggigil, akhirnya kami memutuskan untuk break sebentar. Dikala istirahat, Pandu menghampiri saya. "Bang, lo ngerasain ada yang janggal gak? Lo juga sama ngerasa?" "Iya bang, kok rasanya kita itu muter-muter di sini saja ya?" "Bener, tadi gua juga ngerasa gitu, makanya minta tuker posisi sama lo." "Aduh, terus gimana nih bang? Anak-anak udah pada kedinginan." "Iya, kita istirahat dulu sambil berpikir." Tiba-tiba, setelah beberapa saat berpikir, Pandu menepuk pundak saya seraya mengatakan, "Bang, lo inget gak tadi waktu di puncak lakuin apa?" "Astagfirullahaladzim, gua inget. Waktu itu perasaan gua tiba-tiba kesel, terus ngebentak si Cahya." "Ya udah bang, istighfar. Kita baca Al-Fatihah 3 kali terus berdoa aja." Saya sadar, ternyata saya menimbulkan perkataan tidak baik. Yang namanya di hutan itu kita wajib menjaga omongan, jangan berkata kasar ataupun ngomong seenaknya. Setelah merenung dan membaca Fatihah, akhirnya saya memutuskan melanjutkan perjalanan kembali. Dan alhamdulillahnya, kami langsung bertemu jalur cabang yang menandakan sebentar lagi sampai di pos perhutani dan dekat dengan perumahan penduduk. Dari situ saya mengucapkan syukur karena Allah masih menyelamatkan kami. Ketika kami melewati jalur hutan perhutani yang kanan kiri jalurnya itu ditumbuhi pohon merambat, jadi kita berjalan di bawah pohon merambat seperti masuk terowongan. Karena saya berada di paling depan barisan, saya melihat ada anak kucing di samping kiri jalur. Saya berpikir mungkin kucing hutan, tapi yang anehnya, kalau kucing kan telinganya agak ke atas dan panjang. Kalau ini agak melebar ke samping, kayak anak harimau gitu. Sontak dari situ saya merasa was-was dan deg-degan, pokoknya nggak karu-karuan. Saya memberi kode ke Pandu untuk mengeluarkan golok dengan alasan takutnya di depan ada area yang menghalangi jalan. Dan benar saja dugaan saya. Dari jauh saya melihat sekelebat bayangan kuning dengan garis hitam melintas di hadapan saya dengan cepat. Saya panik dan meminta oper posisi ke bagian paling belakang. Saya suruh Pandu berada paling depan. Kejadian ini tidak saya beritahukan ke teman-teman yang lain, hanya Pandu dan saya yang mengetahui hal itu. Dengan penuh perasaan was-was, saya membaca doa dan surat-surat pendek terus-menerus. Sampai akhirnya, alhamdulillah kami sudah melewati jalur itu dengan aman dan sampai di pos perhutani. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti sebentar di pos tersebut, sambil saya mengajak berbincang ke Pandu. "Duh, gimana tadi? Dia nggak pas turun?" "Iya bang, gua lihat dikit, makanya agak panik.
Alhamdulillah kita masih dikasih selamat, duh. Sambil menghela napas, saya coba mengaktifkan HP saya dan coba melihat jam. Dan alangkah kagetnya saya ketika melihat jam di HP menunjukkan jam 11 malam lebih. Saya langsung terdiam dan mengingat kembali perkataan saya ketika memetak cahaya. Ternyata benar, ketika kita berada di hutan pantang untuk berkata yang tidak baik. Logikanya gini, dari pos Jigowong sampai ke Balutungan, itu membutuhkan waktu paling lama 1 jam. Ini kami berangkat dari Jigowong pukul 6 lebih, harusnya pukul setengah 8 atau kalau paling lambat jam 8, juga sudah sampai. Tapi ini di luar perkiraan. Berarti kami di perjalanan menghabiskan waktu selama 5 jam lebih, dan anehnya itu tidak terasa 5 jam. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Saya sampai rumah itu pukul 3 pagi naik motor. Dan yang mengejutkan saya ketika pagi, Pandu menelpon dan mengabarkan bahwasanya dia semalam dimarahi oleh orang tua Esi. Kebetulan Pandu pada malam itu mengantar Esi ke rumahnya karena perjalanannya satu arah. "Bang, gua dimarahin sama bokapnya Esi. Kata bokapnya gua dikira bahwa gak bener anaknya." Setelah saya cross check ke Esi, ternyata mengejutkan sekali. Dia tidak izin ke orang tuanya bahwa dia akan muncak. Berarti Esi berbohong ke orang tuanya. Pantaslah Pandu dimarahin. Jadi menurut pengalaman saya, ketika kita akan bepergian ke hutan ataupun ke gunung atau kemanapun, kita itu wajib minta izin dulu kepada orang tua kita. Dan satu hal lagi, jangan sampai kamu berbuat yang aneh-aneh dan berkata kasar ataupun bertindak semaunya ketika kita berada di gunung ataupun hutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.